Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidendeng Rapang bersama Wahda Islamiyah menggelar aksi damai di kantor DPRD Sidrap pada Kamis 17 April 2025. Perwakilan aksi damai ini diterima dan memaparkan isi tuntutan mereka di ruang rapat Komisi 1 yang dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD yang hadir. Berikut beberapa pernyataan dari perwakilan aksi. Hanya saja memang sulit sekali dibuktikan dan dibataskan berbagai macam faktor. Cukup satu saja yang dibutuhkan, Pak. Cukup satu yang dibutuhkan oleh anggota dewan saja ini bisa selesai. Kejujuran dan hati nurani bapak-bapak sekalian. Jangan main-main dengan aspirasi ini. Karena ini menyangkut dengan masa depan masyarakat Kabupaten Sidendeng Rapang. Kami tidak ingin datang ke sini sekadar formalitas saja bertemu bapak-bapak biar selesai bulan dan selesai. Kami ingin ini diseriusi. Dan Pak Bupati juga sudah sangat tegas mengatakan merespon kejadian yang dipicu oleh Inha kemarin. Kalau kita datangkan sekarang Pak, di mana mukanya Pak Bupati? Kalau kita datangkan Inha, di mana mukanya Pak Bupati? Yang mencuri nama besar Sidrap, kita datang untuk meminta maaf, dan ada hubungannya. Dia itu profesional, disuruh apapun dia pasti mau. Tapi problemnya itu THM dan orang yang mengundang. Saya pikir itu yang menjadi fokus sekarang. Dan yang terakhir, bapak-bapak yang terhormat, mungkin ada tenggat waktu yang bisa diberikan kepada kami. Kapan kami bisa tunggu hasil dari pertemuan kita pada hari ini, supaya betul-betul ada kesungguhan di antara kita semua untuk menilai itu. Apakah 1 pekan, 2 pekan, dan seterusnya. Terima kasih. Alangkah baiknya di tempat ini menyatakan pernyataan sikap tidak menerima kedatangan ya. Kita lihat di TikTok kemarin pada saat ditelepon MH sama RMS, Pak Bupati tidak bisa bilang apa. Coba bayangkan. Ini adalah tamparan kalau dia datang di sini. Betul. Karena kami sudah menolaknya. Itu pertama. Kemudian kedua, ini adalah tamparan bagi kami pelaku-pelaku dakwah. Bayangkan kami tampil akbar, Pak. Berapa hari kita laksanakan itu tampil akbar dan mau dilaksanakan hari Ahad, karena kerombongan Bapak kita laksanakan hari Sabtu, dia melakukan aksi di malam Ahad. Apa besar ini, Pak? Bayangkan, ini harus kita pahami baik-baik, Pak. Apakah memang ini disengaja atau tidak? Kami tidak tahu. Kami tidak mau terlibat di situ. Yang jelasnya hari ini kami menolak kedatangan NH di Kabupaten Sidrap. Ya, ingat. Untuk apa dia datang di sini minta maaf? Tidak ada hubungannya dengan mereka. Hubungannya adalah oknum. Siapa yang mendatangkan? Itu yang harus ditindak, Pak. Bukan yang harus minta maaf. Tidak ada hubungan. Oleh karena itu saya mau ada komitmen hari ini anggota DPR untuk menolak kedatangan mereka. Menyampaikan Pak Wakil seluruh pimpinan Dewan bahwa ini soal di bawah pemerintah daerah Kabupaten Sidrap, di mana DPRD Kabupaten Sidrap ada di dalamnya. Seperti yang disampaikan oleh saudara-saudara kita tadi, kalau ada keinginan untuk menghadirkan seorang yang berinisial DNA itu, ada baiknya Pak, hari ini memang menjadi satu klausul di notulensi kita sebentar itu ditegaskan penolakan DPRD sebagai institusi wakil rakyat Bapak Ibu sekalian. Itu kita rasanya agak sulit kita meninggalkan ruangan ini, kantor DPRD ini, kalau satu pasal itu tidak dimuat, kalau satu tuntutan itu tidak dimuat karena ini pemicu. Saya bersungguh-sungguh menyampaikan ini sebagai satu masukan kepada kita, karena ini soal di bawah pemerintah daerah Kabupaten Sidrap, bupati dan wakil bupati gitu ya. Itu yang saya sampaikan. Hendaknya hari ini sebelum kita ada baiknya DPRD menyampaikan rangkaian yang akan dilakukan dalam sebuah notulensi yang menjadi pegangan kita bersama, notulensi rapat gitu. Kami datang di sini membangunkan yang tertidur dan mengingatkan yang lupa. Apa yang lupa? Saya apresiasi Bupati, dia tidak tidur. Yang kedua, mengingatkan yang lupa. Bupati di halal Muhammadiyah menyatakan saya sudah selesaikan 4S selama 40 hari. Artinya apa? Ini indikasi Bupati lupa bahwa ternyata 4S ini belum habis. Tidak semudah membuat telapak tangan, karena ada keterlibatan oknum-oknum tertentu dalam proses pilkada, orang-orang yang punya kepentingan dalam kegiatan ini. Jadi jangan hanya sekedar menyampaikan ke Bupati lanjuti, kita ucapkan terima kasih. Bupati sekarang ini sudah memiliki komitmen bersama dengan anggota DPRD tadi. Oke.
lakukan. Jangan hanya sekedar komitmen yang dijadikan sebagai bahan retorika setiap berpidato, tetapi lakukan langkah konkret. DPRD melaksanakan fungsi kontrolnya, DPRD melaksanakan fungsi legislasinya. Revisi itu perda yang sudah tidak sesuai lagi kondisi zaman. Revisi peraturan daerah yang sudah kadaluarsa. Jangan kita segan untuk menyentuh yang seperti itu, karena masalah MPS ini bukan lagi masalah ini, memang masalah besar. Dan kita hanya kadang-kadang ya tidak pura-pura ini, tapi sebenarnya masalah besar dengan kita. Jangan itu kemarin hanya pemicu saja, bukan hanya yang viral itu. Jadi sebagai wakil kita, jadi saya atas nama ini dari perwakilan dari Muhammadiyah dan dari perguruan tinggi sangat menyarankan, merekomendasikan untuk bagaimana DPRD membantu pansus supaya bisa menindaklanjuti dan memperluas ini, mengetahui kira-kira aktor-aktor siapa yang berperan. Dan kita ada waktu 6 bulan, karena pansus itu 6 bulan. Jadi kita juga ada kesempatan sampai di mana sih ini DPRD ini bekerja, bagaimana pemerintah, sehingga masyarakat juga bisa dilibatkan nanti untuk diundang RDP di Dewan. Kami harapkan saudara-saudara Dewan, dan kami yakin bisa. Mulai kok sudah buka-bukanya semua serius. Ya. Insya Allah, termasuk Pak ATS, terus terang dia punya keluarga masuk rumah sakit, tapi dari telepon saya akan kembali. Saya akan kembali. Nah, saya mau lihat, bukan cuma kembalinya, saya mau lihat kata-katanya itu, saya mau lihat bukti katanya. Walaupun saya saudara dengan mereka semua di depan, justru saudara saya mau lihat buktinya. Ada Pak mantan Wakapolres yang menganggap saya adiknya. Saya mau lihat Kak, saya mau lihat. Kalau yang lama ini saya sudah pernah lihat, yang baru saya mau lihat. Yang baru saya mau lihat. Apa betul-betul ada taginya? Jangan sampai hanya menjadi image ya jelek bagi masyarakat, yang baru tidak ada apa-apanya. Bersedih dan luar biasa ya, peristiwa beberapa hari yang lalu meruntuhkan segala kebaikan yang kita sudah ukir di Kabupaten Sidrap. Kami dari Aisyah setiap saat melakukan berbagai kegiatan dakwah, mengajak kepada masyarakat bagaimana mendidik anak-anak kita dengan baik, ya, bagaimana keluarga ini menjadi bagian yang sangat penting untuk mewujudkan Sidrap ya yang religius, Sidrap sehat, Sidrap berkah. Karena keluarga adalah fondasi dari semua itu. Namun ternyata ada segelintir orang yang melakukan praktik-praktik yang telah mencoreng ya nama baik Sidrap, dan terkhusus kepada kaum perempuan, makhluk yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Rasulullah dan orang-orang di sekitar kita yang harus kita junjung tinggi. Tapi ternyata hal ini sungguh sangat memalukan. Saya dan hampir mungkin semua kita merasakan ketika kita ke kabupaten lain, pertemuan di Jakarta, pertemuan di Makassar, ketika kita memperkenalkan diri kita kalau kita dari Sidrap. Rasa malu itu sulit kami ukirkan ya ketika mereka mengetahui bahwa kita dari Sidrap. Seolah apa yang terjadi yang sekarang ini semua orang Sidrap lakukan. Nah, oleh itu kami memohon Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi bagian dari pemerintah daerah yang harus memperhatikan bagaimana memberikan aturan, menjalankan regulasi sehingga apa yang terjadi sekarang ini benar-benar bisa kita atasi dengan baik. Kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan itu adalah ulah tangan manusia. Apa yang kita jadikan komitmen pada hari ini adalah sebuah bentuk pernyataan sikap kita yang kami dari unsur masyarakat berharap banyak kepada Dewan yang terhormat, karena bagaimanapun juga di tangan kita lah itu, di pulpen kita lah itu, semua regulasi bisa terjadi. Karena 100 kata, satu tanda tangan itu lebih bernilai daripada 100 kata. Artinya apa? Bahwa anggota Dewan yang terhormat mempunyai peran penting dalam segala aspek, baik kepada masyarakat, lebih-lebih kepada pemerintah. Karena Anda yang memiliki kekuatan, baik dalam segi pengawasan, dari segi penganggaran, dan lain sebagainya.